Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdillah Nugraha dengan NIM 220407561012. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas public speaking mengenai menceritakan sebuah dongeng. Lanjut saja, saya akan menceritakan tentang dongeng Toakala dan Bisu Daeng yang ada di Kabupaten Maros. Bermula ketika lahir seorang putri yang cantik jelita di kerajaan Candrana. Ia diberi nama Bisu Daeng karena kecantikan dan kelembutannya. Jangankan kaum lelaki pada zaman itu, binatang pun hampir semua tertarik dan akrab dengannya. Tersebutlah seorang raja di kerajaan Toakala yang memerintah banyak kera. Ketika sunyi melarut semedinya, kecapi emas di pangkuannya itu sesekali terdengar menghenyamkan alam beti meruang, yaitu nama asli dari Bantimurung. Maka teringatlah ia kepada Bisu Daeng saat pertemuan di pesta raga yang diadakan di kerajaan Maros. Dalam semedinya, ia pun menerawang. Terdengarlah alunan syair lampau yang seumur dengan alam tersebut. Endi, sudah 2 purnama kita tak bertemu. Badanku gemetar hingga ke lubuk hatiku. Aku takkan biarkan karaeng mengurungmu di istana Candrana. Oh angin, sampaikan kerinduanku ke lubuk jantung, sebab tak semua dengan kematian. Jika aku tak mempersuntingmu Bisu Daeng, biarkanlah para dewaku. Bisu Daeng, oh Bisu Daeng, aku bersumpah, ubot tinggi langit, kutuklah aku menjadi kerah putih jika takdirku tak bisa mempersuntingmu. Tiba-tiba bumi berguncang, langit menyeramkan, angin bertiup kencang. Tertiuplah, petir pun menyambar mengangkat sumpah Toakala. Melihat kejadian yang tiba-tiba, bala tentara Toakala datang dengan tergopoh-gopoh penuh keheranan. Ada apa Toa? Kenapa teriak-teriak? Katanya yang menyebabkan alam bergemuruh, padahal semua sementara mengintai Bisu Daeng Toa. Lihatlah, di istana Candrana selalu ramai. Bisu Daeng betul-betul dikelilingi tahu Kak Bala atau orang-orang kebal senjata. Cendran, seru kera-kera tersebut. Tiba-tiba salah satu kerah meraih bende dan mengintai kerajaan Candrana. Sambil mengelus-ngelus badannya, Punto Bambang Riabbo bertanya pada temannya yang memegang bende, "Siapa yang kau lihat?" Dengan berbisik, Punto Mandiri Ballo menjawab, "Bisu Daeng." Karena penasaran ingin melihat Bisu Daeng, kelima tentara bala Toakala berebut bende tersebut. Puto Garese Ribola berhasil merebut teropong itu. Sambil mengamati, ia pun berkata dengan kesal, Dede, kau bukan Bisu Daeng. Tahu lolo mandi di sungai." Dengan geram, Toakala memanggil tentaranya berangkat dari tempat itu. Di sebuah taman dekat Balak Lompoa, terdengarlah riuh merdu suara seorang wanita. Setelah beberapa lingkaran yang melingkari bergeser,
Tampaklah bisu Daeng dengan dekorasi kupu-kupu pada mahkotanya. Rupanya ia sedang bermain dengan dayang-dayangnya. Tetapi tak lama setelah keceriaan itu, tampaklah sang putri sedang digandah gulana. Tan Rosai, salah seorang dayang-dayang, bertanya, "Mengapa putri tidak berusaha membujuk Karaeng untuk tidak meneruskan keinginan menjodohkan putri dengan putra kerajaan Marusu?" "Bukan begitu, putri," bisu Daeng pun berkata. "Tuakala maksudmu, Tan Rosai? Karaeng adalah ayahandaku. Tuakala adalah seumur hidupku. Tapi perjodohan ini sudah tergaris sejak aku masih dalam ayunan." Tiba-tiba Kanang, dayang lain, berbicara dengan suara yang gemetar. "Maafkan saya, putri, jika hamba lantang bicara. Seandainya putri meninggalkan istana ini, apakah yang akan terjadi?" "Perang, Kanan," kata Tan Rosai jelas dan tegas. Kanan menimpali. "Artinya jika itu gagal, kerajaan Marusu akan memerangi kerajaan Candrana." Dengan perasaan gundah gulana, bisu Daeng meninggalkan taman itu bersama dayang-dayangnya menuju istana. Tak dinyata, tiba-tiba bisu Daeng dicegat oleh sekelompok pasukan kera. Alhasil bisu Daeng pun diculik sambil diarak oleh sekelompok kera yang membawa menuju jalan istana kerajaan Tuakala. Perasaan gembira pun meliputi bala tentara Tuakala. Dengan tak sadar berteriak memanggil rajanya, "Toa, bisu Daeng, Toa! Toa, bisu Daeng, Toa!" Sambil menggiring bisu Daeng mendekati kerajaan Tuakala yang sedang terkesima, perasaan Tuakala menjadi tak menentu. Sambil menatap ke arah bisu Daeng, berkatalah ia dengan suara dingin dan gemetar, "Semua ini terpaksa aku lakukan, bisu Daeng. Aku tak pernah gentar menghadapi kerajaan Marusu dan kerajaan Candrana. Aku sudah siap perang. Tak ada yang bisa menghalangiku. Tidak ada yang bisa menghalangiku." Suara Tuakala seakan gelegar yang memenuhi langit. Pekikan kera pun terdengar nyaring. Nampaknya ketegasan Tuakala membuat bisu Daeng dan para tentaranya menjadi takut. Suasana sakral pun memenuhi ruangan semesta. Lalu terhenti ketika lamat-lamat prajurit dan kelompok kera tersebut meninggalkan mereka berdua. Dengan perasaan sedih, bisu Daeng berkata, "Pertemuan kita di arena permainan raga Balak Lompua, banyak putra-putra kerajaan yang hadir. Aku tak pernah lupa ketika Daeng menjatuhkan bola raga di pangkuanku dalam acara Marraga itu. Peristiwa itu membuat semua orang memandang, tak kecuali ayahandaku. Aku berusaha meyakinkan semua orang kalau aku menyayangi, tapi ayahku tetap ayahku. Jadi aku harus mematuhinya." Tuakala lalu berkata, "Belum cukupkah bukti cinta itu pada semua orang ketika dengan sengaja menjatuhkan raga itu di pangkuanmu? Ingatlah engkau, dengan sutra ini aku masih menyimpannya. Selendangmu ini lebih dari seumur hidup." Di tengah pergulatan hati bisu Daeng tentang perjodohannya, komitmen pada ayahandanya sekaligus cintanya yang juga mendalam pada Tuakala,
mengantari untuk sampai pada sebuah keputusan pasrah lewat tantangan yang akan dimintai pada Tuakala. Bisu Daeng pun berkata, "Jika demikian, mungkin Daeng mengabulkan permintaanku sebagai mahar kepermaisurianku." Lalu Tuakala pun berkata, "Apa itu, Andi?" Tuakala membicarakan Bisu Daeng dengan sigap dan cepat. Lalu pun Bisu Daeng berkata, "Bendunglah 7 mata air di kerajaan Simbang, dan buatkan aku permandian air terjun di Jeknek Taesa." Pinta Bisu Daeng terbata-bata. Tuakala menimpali dengan tegas, "Jangankan air terjun Dinda, istana berlapis emas pun akan kubuatkan." Merasa dilematis, Bisu Daeng pun berkata, "Tapi aku hanya memberikan waktu 1 malam, Daeng. Kalau Kanda tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 malam, berarti aku harus kembali ke istana." Tanpa bicara panjang, Tuakala pun mulai bekerja dengan penuh keyakinan. Ia mengerjakan permintaan Bisu Daeng semalam suntuk. Peluh menetes membasahi tubuh Tuakala sejenak ketika memandang air terjun tersebut hampir selesai. Ayam pun berkokok menandakan fajar akan tiba atau muncul. Tuakala semakin gencar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun tiba-tiba matahari terbit. Langit menjadi mendung. Sebuah gejala alam tak biasa. Suara guntur dan petir saling menyambar, pertanda sebuah kutukan telah jatuh dari Dewata Suwai. Tuakala berteriak histeris, "Bisu Daeng, Bisu Daeng." Ditatapnya sang kekasih yang terakhir kali. Ia tak berdaya oleh takdir. Di sela tenaga yang hampir habis, Tuakala pun perlahan tumbuh bulu-bulu panjang putih yang menutupi seluruh tubuhnya, memaksanya memanggil kekasihnya yang terakhir kali. Tapi Bisu Daeng tak lagi bisa mendengarnya. Ia hanya menyambut isyarat suara itu dengan tangan lambaian. Di depan Bisu Daeng berdirilah patung kerah putih yang kakinya basah oleh tangis Bisu Daeng. Yang di kemudian hari, suara-suara alam seolah terhenti, tergantikan dengan suara tangis seorang putri cantik. "Daeng!" Isak tangis Bisu Daeng memenuhi kenyamanan alam Benti Meruang atau Benti Murung. Jadi dari dongeng tersebut ialah asal-usul kerah putih yang ada di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dan ini sudah dikenal oleh seluruh rakyat Maros dan menjadi legenda kerah putih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.